Bagaimana itu melahirkan ihsan? Ya kita harus menuju kepada ma'rifah dan iqon. Apa itu? Sebuah sajian yang indah diproduk oleh ini. Jadi ihsan itu sudah perilaku, tidak lagi menggunakan pisau, tapi hasil daripada produktivitas gagang, pisau, dan asahan, lalu mengerjakan sesuatu dengan tepat, itulah memproduk barang baru namanya ihsan. Apa itu? Al-akhlaq al-karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan atas pertanyaan salah satu dari pemirsa yang kebetulan juga mahasiswa saya di mahasiswa program doktor di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Islam multikultural. Pak Budiman, selamat berjumpa. Saya sampaikan ini tentang pertanyaan panjenengan, apakah kalau kita sudah mencapai makom ma'rifah itu meninggalkan syariah? Atau dengan kata lain, kebanyakan orang katanya kalau sudah mencapai hakikat itu kemudian meninggalkan syariat. Begini, jadi saya mengumpamakan syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, kemudian iqon, itu ibarat saya umpamakan seperti pisau ya. Jadi apa itu syariah? Syariah itu gagangnya pisau ini. Jadi ini mesti dipegang penuh. Apa itu thariqah? Thariqah itu ya ini barangnya ini, barang pisaunya ini. Jadi gagang pisau namanya syariah, pisaunya namanya thariqah. Hakikatnya apa? Hakikatnya itu ya ini, kita menemukan barangnya ini. Kita bertemu dengan barang yang ada gagang dan ada pisaunya, ini hakikat. Jadi nyata pada diri kita, namanya hakikat. Alias kita ini sudah berjumpa dengan barang itu. Syariah itu real ini, thariqah ini barangnya ini, ya. Hakikat ini ya kita memegang ini, yang kita pegang adalah syariahnya, di dalamnya ada thariqah. Nah, dalam thariqah, pegangan kita syariah dan thariqah namanya hakikat. Artinya apa? Kita sudah berhakikat menemukan barang ini, hakikat. Pertanyaannya sekarang, lalu berikutnya apa? Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu kita paham terhadap apa yang kita pegang. Apa? Kembali kepada thariqah. Penggunaan kesadaran setelah kita berhakikat sadar bahwa ini adalah pisau yang kita pegang syariahnya, ini thariqahnya, ya hakikatnya kita megang ini, antara memegang dua ini syariah dan thariqah kita pegang. Lalu timbul satu kesadaran bahwa ini harus diasah supaya bisa dipergunakan. Kalau tidak diasah, tidak bisa dipergunakan. Sadar. Bagaimana mengasahkan? Mengasahnya, yang diasahkan hanya ini aja. Jadi yang kita perlukan hanya ini aja lah, yang kita pertajam. Yang kita pertajam ini. Inilah. Sampai kita benar-benar sadar bahwa yang kita pertajam ini yang terus kita pertajam terus. Dengan cara apa? Dengan cara mengasah. Bagaimana mengasahnya? Kembali kepada thariqah. Bagaimana ini harus pegang. Maka kita tidak mungkin melepaskan pegangan ini yang disebut dengan syariah. Kenapa? Karena thariqah itu bertumbuh pada pegangan. Gitu. Hakikat ini adanya syariah dan thariqah, dua hal ini menjadi hakikat. Kesadaran itu adalah kembali ma'rifah bergandeng dengan thariqah ini melahirkan bagaimana kita mengasah. Bagaimana mengasahnya? Ya terus dengan mengkajinya sampai benar-benar yakin bahwa ini adalah tajam. Bagaimana setelah yakinnya kita pergunakan? Kita pergunakan untuk mengiris, semakin tajam, ya toh. Pisau yang kita gunakan, maka kita akan bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau pisau ini tumpul ya, atau gablok misalnya, ya kita nggak bisa menyayat sekecil
Paling ya kalau daging gede itu jadi 2 itu kangenan. Tapi kalau ini benar-benar tajam, itu kita bisa menyayat, membentuk sesuai dengan keinginan kita. Semakin indah itu. Itulah yang disebut dengan ikon. Keyakinan itu, dan itulah melahirkan yang disebut dengan ihsan. Apa ihsan itu? Sajian keindahan. Sajian keindahan. Jadi Islam itu adalah ini Islam itu adalah ininya, gagangnya ya. Iman adalah barangnya ini ya. Ya. Kemudian iman dan ihsan adalah iman dan ihsan itu ini. Islam dan iman adalah ini. Iman dan Islam adalah 2 hal ini. 2 hal ini disebut dengan iman dan Islam. Nah, bagaimana itu melahirkan ihsan? Ya kita harus menuju kepada ma'rifah dan iqon. Apa itu? Sebuah sajian yang indah. Diproduk oleh ini. Jadi ihsan itu sudah perilaku. Tidak lagi menggunakan pisau, tapi hasil daripada produktivitas gagang, pisau, dan asahan, lalu mengerjakan sesuatu dengan tepat, itulah memproduk barang baru namanya ihsan. Apa itu? Al-akhlaq al-karim. Ayatakhalaq bil akhlaq al-ilahiyah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Apa itu? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apapun dicipta oleh Allah atas dasar kasih dan sayang. Bagaimana Allah mewujudkan segala sesuatu itu? Dasarnya adalah sayang. Allah menyatakan kataba alaihir rahmah. Allah menetapkan pada dirinya itu rahmah, kasih sayang. Maka tidak ada yang diekspresikan Allah itu berupa af'al, perbuatan itu yang tidak kasih dan sayang, tidak ada. Itulah namanya ihsan. Apa artinya? Bagaimana kita ini bisa berlaku kasih dan sayang terhadap apa, siapa, tanpa membeda secara ketepatan. Jadi bagaimana kita mengasihi maling itu ya dididik dengan cara yang tepat, dengan thariqah yang tepat. Bagaimana kita mengasihi seorang ustadz, tentu ada tata caranya, melahirkan epistemologi di situ, atau tata cara, metodologi dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengasihi anak, bagaimana kita memanjakan seorang istri, ada semua di situ. Tentu dengan ketepatan, semua didasarkan kepada rahmah. Inilah yang disebut dengan yatakhallaq bil akhlaq al-ilahiyah, yaitu lahirnya pribadi muhsin, yaitu yang berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Jadi sekali lagi Pak Budiman, tidak mungkin orang itu meninggalkan syariah. Kenapa? Apa yang mau dipegang kalau syariah ini pegangan, kita ini dipegangi thariqah, ketemunya syariah dengan thariqah disebut hakikat. Ini kita megang Latin, hakikat melahirkan kesadaran, sadaran bertumpu lagi pada thariqah, bagaimana mempertajam. Tentu saya dengan keinginan melahirkan satu keyakinan untuk melahirkan sayatan yang indah, sebuah sajian yang dinikmati oleh siapapun. Jadi simpulannya, kalau ada orang mengatakan saya sudah mencapai hakikat, maka nggak perlu syariah. Saya sudah mencapai ma'rifah, maka nggak perlu syariah. Ini bohong, pasti bohong. Bagaimana mungkin orang itu menemukan sesuatu tanpa ada sesuatu? Karena syariah itu ini, thariqah ini bertemu dengan ini namanya hakikat. Kalau Anda tidak menemukan ini dan ini, megang dengan kuat ini, tidak hakikat, ya toh? Hakikat baru melahirkan kemakrifatan, kemakrifatan melahirkan keyakinan. Jadi orang yang mencapai makom hakikat sementara tidak menjalankan syariah itu bohong. Orang mengaku diri sebagai makrifah, mengaku mencapai makom makrifah, lalu meninggalkan syariah, dia penipu. Saya kira begitu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Budiman, sukses selalu, semoga disertasinya segera selesai. Sekarang sedang menulis disertasi, semoga segera selesai dan ujian. Sukses selalu dan sehat selalu, selamat dan selamat serta selamat sampai berjumpa kembali pada lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.